Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, saya barusan melihat sebuah foto. Di sini ada foto Pak Jaman ya. Ada keterangannya teman-teman. Wakil Ketua MPR RI termuda putra Pak Menkum. Mari kita didik dan bekali anak-anak kita dengan ilmu kesiapan agama di keahlian sesuai dengan bakat, minat, keinginan anak. Jangan lupa doa. Nanti kapan saya izin Allah share doa, gitu lah pokoknya. Izin Allah serba izin Allah ya. Komentar cuma dikit ya, karena dia waktu itu kan memfilter orang-orang untuk komentar ya. Nah, foto ini foto pertemuan ya, atau mungkin undangan, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya ingat Jody pernah melakukan sesuatu yang mirip-mirip gitu. Ketika Jody mau mengembangkan bisnisnya warung steak itu, Jody bertemu dengan ustadz ya. Dia mencari relasi di mana ustadz itu untuk diajak bekerja sama. Nah, ketika Yusuf Mansur bertemu dengan MPR RI ini ya, anggota MPR RI ini, saya menjadi teringat ya teman-teman dengan pertemuan saya dengan seorang kiai kondang yang cukup terkenal, yang mana kiai-kiai NU terutama yang intelektual itu mengenal lah beliau lah, minimal tahu namanya gitu ya, atau kebanyakan ya kalau di Jakarta udah pernah ketemu ya. Nah, dia pernah bercerita beberapa kejanggalan ketemu Yusuf Mansur gitu ya. Yang pertama, dia pernah diajak ketemu, terus pernah didatangi pesantrennya, kalau nggak salah ya teman-teman, nanti bisa dikoreksi kalau salah sama kiainya, tapi karena kayaknya nggak pernah koreksi. Jadi pokoknya intinya pernah bertemu dan ngobrol-ngobrol, cerita gitu dengan Yusuf Mansur. Kiai ini merasa kok gitu ya, orang ini kok agak nyeleneh gitu, yang dia ceritakan pada saya kayak gitu. Oh gitu, orang ini agak nyeleneh, terus kayaknya bukan Islam dia ngajarin kayak gitu ya. Kenapa yang dikejar-kejar duniawi terus, dan waktu itu ditawarkan untuk hal-hal yang semacam itu teman-teman. Nah kemudian ini ceritanya agak deket ya. Tahun 2019 sebelum ada COVID itu, Pak Kiai ini cerita Pak Kiai ya teman-teman, itu pernah ditawari bisnis oleh Yusuf Mansur ini, bisnis vaksin. Nah ini menarik teman-teman, karena dia bilang, kok Yusuf Mansur tahu ya sebelum ada COVID, dia udah minta bisnis vaksin. Apakah Yusuf Mansur itu bagian elit global kah? Ya kan menarik ya teman-teman pembahasan itu. Ketika 2019 itu belum ramai adanya, bahkan di Cina katanya belum ramai masalah itu, Yusuf Mansur pernah ngajak vaksin, bisnis vaksin ya. Nah tapi ini teman-teman, ini yang menarik lagi. Ada seseorang ya yang berpengalaman, ini bukan Pak Kiai, berpengalaman dengan Yusuf Mansur, itu pernah diajak bisnis bareng sama Yusuf Mansur. Bisnis barengnya lumayan besar ya, yang berkaitan dengan perangkat komputer gitu ya. Jadi orang ini katanya orang ini yang telah menjebloskan Yusuf Mansur ke penjara. Ini salah satu aja teman-teman ya, karena yang diajak bisnis sama Yusuf Mansur banyak. Yang menjebloskan Yusuf Mansur ke penjara, dan nilainya katanya jumlahnya cukup besar ya teman-teman. Terus ada lagi katanya masalah pengelapan mobil rentalan ya teman-teman. Yusuf Mansur pernah menggelapkan mobil rentalan, itu katanya ya teman-teman ya. Kebenarannya ya saya nggak tahu, ada banyak di video kok. Nah sangat menarik ya teman-teman, ketika Yusuf Mansur tidak laku untuk diundang ceramah, tidak laku di kajian-kajian, bahkan tidak laku di TV, yang dia dekat sekali dengan ya mungkin produser-produser TV, dia dekat sekali dengan para CEO pemilik TV itu ya. Tapi dia sekarang sama sekali tidak diundang teman-teman. Bahkan akun gosip pun itu saya bukan saya meyakini ya, kemungkinan besar ya ini teman-teman. Jadi ketika Yusuf Mansur mau membuat pernyataan, atau misalkan kayak
hasil gugatan atau apa yang Yusuf Mansur itu bukan menang ya di NO gitu, dan itu harus ngulang lagi. Yusuf Mansur biasanya ngundang wartawan dan Yusuf Mansur yang bayar gitu ya. Beda dengan dulu kalau diundang televisi kan Yusuf Mansur dibayar, walaupun ya bayaran televisi kan sangat kecil ya teman-teman. Nah itu menariknya teman-teman. Nah, menurut saya kemungkinan yang ada dalam pikiran saya, orang-orang yang nantinya orang-orang yang Yusuf Mansur sudah kenal, misalkan ya Ustadz, terus pengusaha-pengusaha, terus mungkin ada di kalangan pemerintah juga, karena posisi Yusuf Mansur itu udah nggak laku dalam berbisnis, terus berbisnis ini ya investasi kayak gitu, terus Yusuf Mansur sudah nggak laku dalam ceramah, ada kemungkinan Yusuf Mansur itu akan semacam mengajak-ngajak orang lagi gitu ya untuk berinvestasi. Misalkan Yusuf Mansur dia kan punya Daku Properti yang nanti saya akan bahas ya teman-teman di video selanjutnya. Nantilah saya investigasi dulu. Nah, misalkan dia bilang saya punya Daku Properti nih, sedang mengembangkan di sini lokasinya, kemungkinan dia akan ngajak. Nah, terus dia akan menawarkan LRT City, tanahnya mungkin akan dijual atau bagaimana. Terus dia menawarkan lagi nanti tanah-tanah yang mau dibangun dia, mungkin ada semacam itu kepada para pebisnis ini ya teman-teman, atau para ya nanti birokrat atau ustadz-ustadz gitu ya, ustadz-ustadz yang mungkin mudah dirayu gitu ya, yang mungkin sudah kenal sama Yusuf Mansur. Nah, saya hanya memperingatkan kepada orang-orang yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ya untuk berbisnis dengan Yusuf Mansur. Lagi-lagi, kalau Yusuf Mansur itu dengan masyarakat kecil aja yang nilainya cuma 10 juta atau misalkan 2 juta, 3 juta, Yusuf Mansur berani nilep. Apalagi kalau ada ustadz yang punya modal miliaran atau ada pengusaha yang punya modal miliaran, Yusuf Mansur mengajak, berhati-hatilah. Karena kalau Yusuf Mansur mengajak, ada kemungkinan perilaku Yusuf Mansur yang dulu-dulu dan sebenarnya sampai sekarang juga masih kayak gitu polanya, maksudnya dia tidak mau mengakui kesalahan dia gitu ya. Kalau misalkan terus seperti itu dan ketika dia melakukan kesalahan dia tidak mengakui, Anda akan berhadapan hukum dengan Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Yusuf Mansur orang yang tahu hukum, dimana apa itu yang namanya perjanjian keperdataan, perikatan gitu ya. Apa yang namanya disebut pidana jangkauan pidana itu seperti apa, daluarsa pidana itu seperti apa. Dia itu kan punya tim hukum. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati. Nah, orang-orang yang misalkan ditawarkan untuk tanahnya dijual, berbisnis dengan Yusuf Mansur, berhati-hatilah, karena ada kemungkinan Yusuf Mansur itu nantinya akan modal DP kepada si para penjual ini atau orang yang dirayu sama Yusuf Mansur ini, ada modal DP. Nanti ketika itu dengan alasan segala macam bisnis atau apa, nanti sertifikatnya akan menjadi misalkan disimpan di bank gitu ya. Yang bertanggung jawab siapa? Ya nggak tahu lah. Ada kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti para pembisnis jahat lainnya ya. Nah, saya hanya menyarankan berhati-hatilah. Kemungkinan itu selalu bisa terjadi karena orang yang nanti Anda hadapi adalah Yusuf Mansur, orang yang tega sekali dengan karyawannya sampai berbulan-bulan nggak dibayar, tega sekali. Kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan nggak mau dibayar ya harusnya misalkan 1 bulan ya udah pecat aja gitu, kasih pesangon kan selesai ya. Ini dia emang sengaja ngulur-ngulur itu ya. Nah, tega sekali dengan ibu-ibu TKW. Bayangin, tenaga kerja wanita yang di sana bekerja sebagai tanda kutip ya, kalau dalam ini babysitter kayak gitu, atau mungkin merawat orang tua gitu ya, dengan gaji yang nggak seberapa itu, Yusuf Mansur juga tega untuk ya menurut saya sih nipu ya. Saya katakan seperti itu juga saya mendengarkan atau omongan dari para tenaga kerja wanita tersebut gitu ya. Ini menurut saya yang dikatakan para tenaga kerja wanita tersebut benar gitu ya teman-teman. Dan sampai sekarang memang ya susah dicarinya Yusuf Mansur gitu. Nah begitu ya teman-teman. Jadi intinya Yusuf Mansur ini
sekarang itu mungkin karena diundang diundang ceramah itu sudah jarang, dan yang mungkin ngundang juga mungkin orang-orang Yusuf Mansur aja gitu, yang mana yang nggak akan lagi sedekah lah, masa di lokasi Yusuf Mansur atau di kalangan Yusuf Mansur ada nyari sedekah, kan nggak mungkin ya. Keduanya juga bisnisnya dia mulai hancur berkeping-keping, tinggal ya warung grup dia dan mungkin bisnis sekolah dia gitu ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan saya untuk melakukan pencegahan itu dengan video-video ini agar teman-teman tidak tertipu lagi karena hal-hal yang berkaitan dengan Yusuf Mansur gitu ya. Artinya orang yang pernah merasa tertipu baik di luar gitu ya dengan orang lain gitu ya, pokoknya jangan hanya karena Yusuf Mansur itu katakanlah seorang ustadz atau artis itu Anda berurusan lagi dengan orang yang salah lagi seperti Yusuf Mansur. Gitu ya teman-teman, saya katakan seperti itu karena ya contohnya sudah ada, faktanya sudah ada, dan sebentar lagi putusan Mahkamah Agung terkait investasi batubara akan segera dirilis ya teman-teman. Jadi kita tunggu, pokoknya ada kemungkinan paling besar ya 99,9% Yusuf Mansur seharusnya kalah di gugatan ini. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.